Seorang penghulu dituntun menyeberangi derasnya banjir lahar dingin di Sungai Regoyo, Dusun Liwek, ke Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Hal ini terpaksa dilakukan demi terlaksananya akad nikah dua sejoli yang menanti di seberang sungai. Ya, akses menuju rumah calon pengantin terisolir banjir lahar dingin Gunung Semeru pasca ambruknya jembatan penghubung pekan lalu. Bahkan rombongan yang membawa seserahan pun harus melakukan hal yang sama sebelum janji suci tersebut dimulai. Dan berkat bantuan dan kegigihan semua pihak, pernikahan pasangan Angga Dwi Asmara dengan Miss Riyati akhirnya bisa terlaksana. Ragam pujian dan simpati datang dari banyak warga terhadap penghulu bernama Ali Komarifan yang berasal dari desa tetangga. Bahkan apresiasi datang dari kantor Kementerian Agama Lumajang yang menilai tindakan Ali itu memang bentuk tanggung jawab profesi penghulu. Jadi ini konsekuensi dari tugas kita yang ada di lapangan. Jadi mereka itu tidak boleh kemudian membatalkan jadwal pernikahan yang ada di desa-desa, termasuk di kawasan yang terpencil seperti di Gondoruso. Ya, desa Gondoruso itu ada beberapa dusun yang memang harus menyeberangi sungai ketika sudah banjir. Sementara itu, berdasarkan data BPBD Lumajang, dampak dari bencana banjir lahar Semeru beberapa waktu lalu ada sebanyak 22 jembatan yang rusak. 8 diantaranya putus sehingga membuat akses dan mobilitas masyarakat di sejumlah desa terganggu. Dari Lumajang, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah, RTV. Halo sahabat RTV dan selamat pagi Cia. Selamat pagi Topan. Tadi kita sudah lihat ya kegigihan perjuangan dari Bapak Penghulu untuk menikahkan pasangannya. Tadi menerjang bekas erupsi lahar dingin. Bener, tuh semangat banget ya bapaknya, jadi juga untuk akad nikahnya juga berjalan lancar ya. Dan kami juga ada informasi terkait dengan semangat. Ini semangat para Garuda Muda yang berhasil melibas Korea Selatan. Iya, ini pasti semuanya ya, masyarakat Indonesia bangga banget nih. Kita juga bangga banget ya Topan ya. Tentunya, Ci aja sampai ngantuk-ngantuk nih, belum tidur ya. Iya, ini Topan juga kan, ngantuk-ngantuk juga. Langsung saja kita saksikan Lensa Indonesia Pagi selengkapnya bersama saya Ahmad Topan. Dan saya Felicia Bu, ini dia Lensa Indonesia Pagi selengkapnya untuk kamu sahabat RTV. Ya, sahabat RTV, ini Partai Nasdem resmi menyatakan sikap berada di koalisi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, itu Pak. Iya, hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat mengunjungi Prabowo Subianto di rumahnya pada Kamis petang. Kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bersama sejumlah elit partai langsung disambut Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto di kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis petang. Dari hasil pertemuan singkat yang berlangsung secara tertutup selama 1 jam, Partai Nasdem resmi menyatakan sikap untuk bergabung dalam koalisi Indonesia Maju atau bergabung ke pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 5 tahun ke depan. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menjelaskan alasan partainya bergabung dengan pemerintahan karena rasionalitas dan hasil diskusi dengan para petinggi partai. Dinamika politik saat ini membuat partainya memutuskan untuk membangun Indonesia bersama pemerintah baru. Kita ingin mengakhiri permasalahan pemilu ini sudah selesai. Sekarang tugas kita bersama bagaimana berjalan ke depan untuk membangun negeri ini. Sementara dinamika dan tantangan dunia kepada kita sudah jelas, tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengapresiasi jiwa besar yang ditunjukkan Surya Paloh untuk bergabung bersama koalisi pemerintah.
Menurutnya sikap itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi perbedaan pandangan politik untuk membawa Indonesia menjadi negara besar tingkat dunia. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia. Bergabungnya Nasdem ke Koalisi Indonesia Maju menyusul apa yang telah dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa yang siap bekerja sama dan menitipkan agenda perubahan. Padahal sebelumnya, kedua partai ini merupakan bagian penting dari Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Lalu bagaimana dengan sikap PKS yang juga bagian dari Koalisi Perubahan? Akankah PKS mengikuti langkah Nasdem dan PKB? Presiden PKS Ahmad Saiku mengungkapkan partai yang dipimpinnya menghormati sikap yang diambil Nasdem dan PKB. Namun hingga kini, PKS belum menentukan arah untuk berada di koalisi atau tetap menjadi oposisi. Menurutnya keputusan tersebut akan ditentukan oleh Majelis Syuro PKS. Pertanyaannya, jika semua partai berkoalisi mendukung pemerintah, lalu siapa yang akan mengawasi dan mengkritisi? Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV. Dengan ditetapkannya Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, rakyat Indonesia dapat menagih janji yang sering mereka sampaikan pada masa kampanye nih, Cia. Ya betul sekali Topan. Nah ini apa saja janji-janji kampanye Prabowo dan juga Gibran? Ini dia informasinya untuk kamu. Sedikitnya ada 6 janji yang digaungkan pasangan Prabowo Gibran dalam kampanyenya. Yang pertama, meningkatkan lahan produktivitas pertanian, mulai dari tingkat desa hingga nasional. Paslon terpilih ini menargetkan tambahan luas panen tanaman pangan minimal mencapai 4 juta hektar pada tahun 2029 dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Janji berikutnya menekan angka kemiskinan dengan target di bawah 6%. Target tersebut akan dicapai dengan melanjutkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta menambahkan kartu anak sehat. Prabowo Gibran juga berjanji akan menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Begitu juga untuk TNI Polri dan pejabat negara. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya nanti, kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Janji berikutnya membangun infrastruktur desa, memberikan bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik. Prabowo Gibran menargetkan dapat membangun atau merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa atau kelurahan per tahun, dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua. Prabowo Gibran berjanji akan mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto hingga 23%. Penerimaan tersebut bersumber dari pajak dan bukan pajak. Rencana tersebut bertujuan untuk menyokong pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Yang terakhir, memberi makan gratis. Ini merupakan program andalan yang sering digaungkan Prabowo Gibran di berbagai kesempatan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia. Total ada 82,9 juta rakyat miskin yang akan diberikan makan gratis, terdiri dari 74,2 juta anak sekolah, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil. Diperkirakan program ini memerlukan anggaran 400 triliun rupiah per tahun. Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution mendapatkan Satya Lencana dalam peringatan Hari Otonomi Daerah di Surabaya, Jawa Timur nih, Topan. Iya, Wali Kota Solo sekaligus putra Jokowi Gibran Raka Buming Raka sebelumnya dijadwalkan menerima penghargaan tapi tidak hadir dalam upacara ini. Dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan penghargaan dari Presiden Joko Widodo berupa penghargaan sekali seumur hidup Satya Lencana Karya Bakti Prajanugraha kepada 14 kepala daerah. 14 kepala daerah itu terdiri dari 1 gubernur dan 13 bupati dan wali kota. Menantu Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Medan, Bobi Nasution, masuk ke dalam daftar penerima penghargaan.
Masuknya nama Bobi ke dalam daftar ini dinilai sejumlah pihak karena status Bobi sebagai menantu Jokowi. Bobi membantah hal ini, ia melihat penghargaan ini berdasar proses penilaian dari berbagai pihak. Wali Kota Solo sekaligus putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka sebelumnya juga dijadwalkan mendapatkan penghargaan Satya Lancana. Namun Gibran tidak hadir dan tidak disebutkan sebagai penerima penghargaan. Kalau Mas Gibran tidak dapat Satya Lancana ya, tapi dapat piagam penghargaan yang masuk kelompok yang kedua. Kalau yang Satya Lancana ini ada kriteria tambahan. Di situ Ibu Kofifa yang dapat, terus Pak Bobi juga dapat ya. Kenapa Pak Gibran nggak dapat? Pak Baju tambahannya apa? Kriteria tambahannya apa? Ya saya nggak tahu. Itu pasti dari tim yang gabungan internal eksternal itu memiliki kriteria tersendiri. Kemendagri juga membantah unsur kedekatan dengan Presiden menjadi faktor penilaian. Penilaian kepala daerah berprestasi diambil berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah atau EPPD tahun 2022 terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021. Evaluasi ini melibatkan badan hukum independen serta akademisi dari perguruan tinggi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Kita beralih ke informasi selanjutnya yang dari Subang, Jawa Barat. Ini ada seorang pasien diduga mendapat perlakuan tidak manusiawi dari manajemen salah satu rumah sakit swasta. Ya, dengan kondisi luka di kepala dan sobek di bagian paru, pasien malah dipaksa pulang dan menyelesaikan biaya pengobatan jutaan rupiah. Ahmad Slamet hanya bisa terbaring lemah di rumahnya, Kampung Sukamulya, Desa Pada Asih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ahmad yang belum sembuh total dari luka di kepala dan robek di bagian paru-paru diduga dipaksa pulang oleh pihak rumah sakit yang merawatnya. Bahkan selama sepekan dirawat, Ahmad juga tak mendapat makanan, serta kerap ditagih untuk segera menyelesaikan biaya pengobatan sebesar 13 juta rupiah. Akhirnya kan dari si pihak dokter, emang iya nggak dikasih makan ke perawatnya. Itu kan ada yang dengar, teman saya juga di situ. Itu suruh pihak admin katanya gitu. Berarti kan pada intinya nggak dikasih makan karena belum ada pembayaran, baru naruh jaminan aja, mungkin gitu. Terus itu pulang katanya dipaksa juga, Bu? Nah, pulang itu setelah dokter keluar, setengah jam kemudian saya dipanggil ke ruang perawat. Ya akhirnya dari itu udah nggak nyaman, saya juga di situ kan ditanyain terus, di WA terus, ya udah mending pulang aja, berobat jalan di rumah biar punya anak kecil bisa diurus sekalian gitu, plus bapaknya gitu di rumah mah. Sementara menurut pihak rumah sakit, pasien diperbolehkan pulang karena kondisinya sudah membaik menurut dokter yang menangani. Sementara terkait hanya diberi susu selama dirawat, hal tersebut dikarenakan pasien harus menjalani diet nutrisi. Klarifikasi dari pihak rumah sakit, yang pertama pasien tidak diberi makan selama perawatan. Ini kurang tepat karena pasien selama perawatan di rumah sakit Amori itu diberikan diet cair berupa susu penambah nutrisi sesuai dengan kondisi klinis pasien dan advis dokter sebanyak 6 kali dalam sehari. Kemudian pernyataan dari pasien bahwa pasien dipaksa pulang, rumah sakit Amori tidak memaksa pasien untuk pulang, akan tetapi sudah ada kesepakatan antara dokter dan keluarga bahwa kondisi pasien sudah membaik dan dapat dilakukan perawatan lanjutan di rumah. Hingga kini belum ada mediasi antara keluarga pasien dengan pihak rumah sakit terkait penyelesaian permasalahan tersebut. Dari Subang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah, RTV. Sahabat, puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri Ketanggi, Rembang, Jawa Tengah
keracunan jajanan yang dijual di kantin sekolah. Ya, ini pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP dan menduga sumber keracunan tersebut berasal dari jajanan makaroni. 30 siswa Sekolah Dasar Negeri Ketanggi, Rembang, Jawa Tengah mengalami keracunan usai mengonsumsi jajanan yang dijual di kantin sekolah Kamis pagi. Seluruh korban menderita pusing disertai mual dan muntah. Para siswa langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk menjalani perawatan. Setelah mendapatkan laporan terkait kejadian tersebut, pihak Polres Rembang langsung melakukan identifikasi di tempat kejadian dan menemukan makanan makaroni kering yang dijual oleh pedagang di kantin sekolah. Jajanan makaroni tersebut akan dibawa ke laboratorium untuk diselidiki lebih lanjut. Kita di sini nanti melakukan paket ya, kemudian untuk makanan yang dimakan itu sampelnya kita ambil, nanti kita koordinasi dengan dinas kesehatan, kita kirim lapor apakah makanan ini ada mengandung racun atau tidak. Sementara itu pihak sekolah tak menyangka akan terjadinya insiden keracunan makanan yang menimpa para siswanya. Pasalnya, makaroni tersebut merupakan jajanan yang sudah lama dijual di kantin sekolah dan selalu dibeli para siswa. Baru kali ini, dan yang penjual itu sudah jualan sudah lama. Yang sudah jualan makaroni itu sudah 1 tahunan di sini juga jualan itu. Tapi kok baru kali ini terjadi seperti ini. Usai mendapatkan penanganan medis, sebagian besar kondisi korban sudah membaik dan sudah pulang ke kediaman masing-masing. Dari Rembang, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV.